Setelah itu, Bapak Ibu, ada seorang bapak-bapak, dia dosen, tidak terima dia. Lalu dipotongnya pembicaraan saya. Dia berkata seperti ini, Ustadz, yang Ustadz sampaikan niko memecah belah umat kok, mendatangkan keributan. Kami di sini, dia membawa kami, sebenarnya dia sendiri. Kami di siko, Allah dari ketek sampai kini, Allah malakam suntu nak tukar-tukar. Kini datang Ustadz berubah langsung. Dah, dia nak terima. Saya sampaikan, 2 doa buka puasa ini Pak, bisa Bapak cek di dalam kitab hadis riwayat Abu Daud, bisa cek, saya bilang. Kedua-duanya hadis Abu Daud. Satu dikomentari oleh para ulama karena riwayatnya terputus. Satu ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih. Bapak nio pakai Allah malaka sumtu silahkan, nio pakai zabat dhama'u silahkan. Tapi yang selamatnya ya ikoha. Ini nak terima. Kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah. Kita memohon pertolongan kepada Allah. Sewaktu salat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami beribadah ya Allah, kepada Engkau kami mohon pertolongan, dan kepada Allah juga kita mohon ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita. Buruknya akhlak suami kepada istri yang suka menampar, buruknya akhlak istri kepada suami yang suka melawan. Bahkan timbul sebuah pepatah, sebuah ungkapan, panas tahun hilang karena hujan sehari. Atau juga di antara para ulama mengatakan kebaikan suami yang sangat banyak hilang karena sebuah kesalahan. Dan itu adalah keburukan bagi diri kita. Baik buruknya akhlak suami kepada anak yang suka menampar, atau akhlak istri seorang ibu kepada anaknya yang suka mencubit atau menjewel anaknya, atau juga akhlak kita. Contohnya apa Bapak dan Ibu? Baik mata kita, atau lisan kita, atau telunjuk kita yang suka komentar atau suka membagikan info yang tidak tahu asal usulnya. Bapak dan Ibu azanillahu jami'an, di salah satu masjid hari Kamis saya menyampaikan tentang doa berbuka puasa. Doa berbuka puasa itu Bapak dan Ibu, coba lihat depan, saya contohkan seperti ini ya. Ibu-ibu lay jalih belakang Bu. Lay. Dah, lihat nih ya. Misalkan Nabi SAW berbicara atau bersabda, lalu terdengar oleh sahabat, misalkan Abu Hurairah. Siapa yang pertama Pak? Nabi. Yang kedua siapa Bu? Ibu-ibu Pak. Sama kita Pak. Siapa yang kedua Bu? Abu Hurairah atau sahabat. Berarti dari Nabi, setelah itu ke sahabat. Dari sahabat disampaikan ke bawahnya, ke tabi'in. Tabi'in itu generasi yang hidup setelah sahabat Nabi, itu tabi'in namanya tuh. Dah. Dari tabi'in disampaikan lo ke bawahnya, yaitu tabi'at tabi'in. Dari tabi'at tabi'in misalkan sampai ke Imam Bukhari, dimasukkan ke dalam kitabnya, makanya namanya hadis riwayat Bukhari. Contoh yang pertama. Contoh kedua, dari Rasulullah lalu sampai ke Anas bin Malik. Anas bin Malik itu siapa? Sahabat Nabi. Dari Anas bin Malik disampaikan ke bawahnya, yaitu ke tabi'in. Dari tabi'in disampaikan ke bawahnya, tabi'at tabi'in. Dari tabi'at tabi'in disampaikan ke bawahnya. Lalu setelah itu sampai ke Imam Abu Daud, makanya namanya hadis riwayat Abu Daud. Sila Bapak Ibu ya. Kenapa saya jelaskan ini? Nanti biar paham. Doa berbuka puasa, saya menjelaskan ini pagi waktu itu. Saya
doa berbuka puasa ada dua hadisnya. Yang pertama, Allahumma laka sumtu, sambung Mbak, wa bika amantu, sampai selesai. Hafal Bu? Hafal. Doa berbuka puasa yang kedua, zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Lihat Bapak Ibu, kedua doa ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Saya ulangi ya, Allahumma laka sumtu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Zahabat dhama'u diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud. Yang pertama, Allahumma laka sumtu. Lihat Bapak Ibu riwayatnya. Imam Abu Daud mendapatkan doa berbuka puasa ini, dia mendapatkan dari musyaddad. Imam Abu Daud mendapatkan doa berbuka puasa ini dari musyaddad. Musyaddad dia mendapatkan dari Husyaim. Musyaddad mendapatkannya dari Husyaim. Husyaim dia mendapatkannya dari Husain. Husain mendapatkan doa berbuka puasa ini dari Mu'ad bin Zuhrah. Mu'ad bin Zuhrah di sini posisinya. Mu'ad bin Zuhrah dia adalah seorang tabi'in. Saya ulangi, Mu'ad bin Zuhrah dia adalah seorang tabi'in. Lalu Mu'ad mengatakan bahwasanya Nabi SAW jika berbuka puasa baca Allahumma laka sumtu. Berarti dari tabi'in langsung ke Nabi, ya kan? Paham tak nih? Saya ulangi ya, mudah-mudahan paham. Doa berbuka puasa Allahumma laka sumtu, hadis riwayat Abu Daud. Imam Abu Daud mendapatkan hadis itu dari Musyaddad. Musyaddad mendapatkan hadis itu dari Husyaim. Husyaim mendapatkan hadis doa tadi dari Husain. Husain mendapatkan doa tadi dari Mu'ad bin Zuhrah. Dari Mu'ad bin Zuhrah ini tabi'in langsung ke Nabi. Berarti tinggal cik kan? Siapa tu? Sahabat. Seharusnya dari Nabi ke sahabat dulu kan? Bukan dari Nabi langsung ke tabi'in kan? Maka para ulama ahli hadis mengatakan, ini bukan kata saya ya, ulama ahli hadis mengatakan Allahumma laka sumtu itu hadisnya mursal atau terputus dari Nabi langsung ke tabi'in, seharusnya ke sahabat dulu. Maka doa Allahumma laka sumtu itu dilemahkan oleh para ulama ahli hadis. Lalu saya sampaikan kepada jemaah waktu itu, satu-satunya doa berbuka puasa yang derajat hadisnya sahih atau dihasankan oleh para ulama adalah hadis Abu Daud, zahabadz dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Setelah itu, Bapak Ibu, ada seorang bapak-bapak, dia dosen, tidak terima dia. Lalu dipotongnya pembicaraan saya. Dia berkata seperti ini, Ustadz, yang Ustadz sampaikan niko memecah belah umat kok, mendatangkan keributan. Kami di sini dia membawa kami, sebenarnya dia sendiri. Kami di siko Allah dari ketek sampai kini Allah malakah suntu nak tukar-tukar. Kini datang lusat berubah langsung. Dia nak terima. Saya sampaikan dua doa buka puasa ini Pak, bisa Bapak cek di dalam kitab hadis riwayat Abu Daud, bisa cek saya bilang. Kedua-duanya di Abu Daud. Satu dikomentari oleh para ulama karena riwayatnya terputus. Satu ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih. Bapak nio pakai Allah malakah sumtu silakan, nio pakai zahabat dhama'u silakan. Tapi yang selamatnya ya iko ini nak terima. Setelah itu Bapak Ibu, bukti dia tidak terima, maaf ya, ini bukan saya curhat tentang diri saya, tidak, namun bagaimana kita menjaga diri kita dalam mengambil ilmu agama. Lalu dibukanya Google, dikirimnya 3 artikel kepada saya. 3 artikel ini doa berbuka puasa. Ambil Google, comot, lalu di-search kepada saya. 3 doa buka puasa.
Doa berbuka puasa yang pertama, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam artikel tadi, Bapak Ibu ya, ini saya bukan untuk menyombongkan. Saya ulangi. Dia mengambil 3 artikel. Ini hati-hati dalam kita mencari ilmu agama. Dibuka Google, diambil 3 artikel doa berbuka puasa. Doa berbuka puasa yang pertama adalah, kita baca sama-sama, Allahumma laka sumtu, Pak Ibu, wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Di bawahnya hadis Bukhari Muslim. Bapak Ibu, ini kitab Sahih Bukhari Muslim. Buka bab puasa, tidak ada tuh dong. 3 artikel dikirim, doa buka puasa pertama, hadis Bukhari Muslim, carilah. Tidak bakalan ketemu tuh. Buka bab puasa, bab saum di sini, tidak ada tuh dong. Apa yang saya maksud di sini? Di antara buruknya diri kita adalah terkadang mudah komentar atau mendapatkan sesuatu langsung di-share tanpa tabayun dulu. Lalu apa yang terjadi? Disebarkanlah. Maka Nabi menyampaikan, ada seseorang yang berbohong, yang kebohongannya itu sampai seluruh dunia mengetahuinya. Maka hati-hati Bapak Ibu. Saya di sini bukan untuk menghakimi, bukan pula untuk menyuruh Bapak Ibu besok kita berbuka puasanya doanya sahabat Zama'u, ya enggak. Kami para dai, para ustadz hanya menyampaikan, kalau mau pakai Allahumma laka sumtu silahkan. Ini hadisnya, ini derajat hadisnya, ini komentar para ulama tentang hadis tadi. Kalau mau pakai sahabat Zama'u silahkan. Ini hadisnya Abu Daud, derajat hadisnya hasan atau sahih. Kalau mau cek, buka di Sahih Abu Daud, di Sunan Abu Daud ada tuh. Namun jangan sewaktu ingin membela diri kita atau seseorang yang mengajarkan Allahumma laka sumtu kepada anak-anaknya. Mungkin ada di antara kita, mungkin pulang dari masjid ini lalu berbicara sama keluarga, lain Ustaz tadi ya, ndak Allahumma laka sumtu doanya kini lagi dah. Di TV dari ketek sampai kini Allahumma laka sumtu. Awak sampai kini 60 tahun Allahumma laka sumtu. Kini baru bahasa langsung. Maka kami Bapak Ibu para dai hanya menyampaikan, dalam beribadah, dalam beramal, hati-hatilah. Apalagi tentang diri kita, yang asal comot, asal komentar, dapat info langsung di-share, ternyata itu adalah sebuah kebohongan. Hati-hatilah. Kenapa? Karena nanti akan dihisab pada hari kiamat. Ini terkait berhati-hatilah menjadi seorang muslim. Baik info-info yang kita share, apalagi itu adalah sebuah kebohongan. Apalagi itu adalah sebuah kebohongan. Dan bahkan yang dekat baru saja terjadi, contohnya adalah saudara kita yang diuji di Pasaman. Ada seseorang yang mengedit video kejadian yang luar biasa, longsor dan segala macamnya, lalu di-share video tadi, dikatakan ini kejadian di Pasaman sekarang. Padahal itu kejadian yang puluhan tahun yang lalu di luar negeri, lalu diedit. Orang yang dapat langsung pula langsung share. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati Bapak dan Ibu. Apalagi kalau tentang perkara agama yang dibahas atau yang dia dapat, langsung dia share tanpa dia tabayun, tanpa dia bertanya dulu ini benar atau enggak. Hati-hati, ini untuk menjaga diri kita. Bapak dan Ibu azanillahu jami'an. Salah satu contoh yang dicontohkan oleh para ulama, bagaimana seseorang yang menjaga amalannya. Ini kisah ini disampaikan oleh Imam Az-Zahabi, bukan kisah dongeng, bukan kisah kancil buaya. Namun bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini? Imam Az-Zahabi mengatakan ini kisah pernah terjadi kepada cucu Ali bin Abi Thalib. Ali, bapak-bapak, Ali saya istrinya.
Fatimah. Fatimah si ayahnya Rasulullah kan. Ali istrinya Fatimah. Fatimah ayahnya Rasulullah. Ali punya anak dari Fatimah namanya Hasan dan Husain. Husain punya anak, nama anaknya Ali. Jadi Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib atau Zainul Abidin. Dah. Ali bin Husain berkata, "Inna sadaqata fi sawadil laili tutfi'u ghadabir rabbi." Sesungguhnya seseorang yang bersedekah di tengah malam yang gelap akan meredam murka Allah. Yunus bin Bakir Muhammad bin, dan dari Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq ni ulama sirah. Beliau berkata, "Kana nas min ahli al-Madinah ya'ishuna." Dahulu orang-orang miskin di Madinah, dulu setiap paginya dia mendapatkan ada seseorang laki-laki misterius yang meletakkan kue atau roti di depan rumahnya setiap hari, yaitu setiap pagi. La yadruna min aina kana ma'ashuhum, dan tidak diketahui siapa orang yang meletakkan roti tadi. Orang-orang miskin di Madinah setiap pagi dapat roti atau kue depan rumahnya, tapi tidak tahu siapa yang mengantarkannya. Falamma mata Ali bin Husain, setelah Ali bin Husain meninggal, faqadu dzalika alladzi kanu yu'tuna bil lail. Setelah itu pula penduduk Madinah, orang-orang miskin kota Madinah, tidak ada lagi yang mengantarkan atau tidak mendapatkan lagi roti atau kue depan rumahnya. Amr bin Thabit berkata, "Lamma mata Ali bin Husain," ketika Ali bin Husain meninggal, "wajadu bi dhahrihi athara," ditemukan di pundaknya, di bahunya ada bekas hitam, ada jejak hitam. Dan jejak hitam itu akan ada bagi seseorang yang sering memikul beban yang berat di sini dengan alat yang membawa itu terbuat dari kulit biasanya dulu. Kalau sekarang seperti penjual yang bambu kan. Maka mimma kana yanqubul hurba bil laili ila manazilil aramil. Sewaktu dimandikan mayat Ali bin Husain, maka orang bingung dan bertanya, kenapa ada bekas hitam pun di bahunya, ada jejak hitam di bahunya. Maka setelah itulah orang tahu, penduduk Madinah, penduduk miskin kota Madinah, ternyata yang mengantarkan roti atau kue selama ini adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Orang tahu dengan amalannya bila Pak? Setelahnya meninggal. Kalau kita tanya diri kita, Pak, awak kadang belum beramal, salah tahu dah. Contohnya, Ustaz atau kepada kepengurus, semen tu 20 sa, biamu yang tanggung jawab tu. Itu belum beramal lagi tu. Nanti pas beramal, setelah beramal, contohnya karpet merah 3 depan tu, alhamdulillah tu kami tu. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, orang baru tahu tentang amalannya setelah dia meninggal. Itulah beratnya menjaga amalan Bapak Ibu. Terkadang kita hari ini ikhlas, baik baca Quran atau sedekah. Iblis atau syaitan dia tidak hanya sampai di situ, akan berusaha bagaimana amalan kita tersebut bisa hilang pahalanya, baik dengan kesyirikan, dengan riya, dengan diceritakan atau di posting di Facebook. Lihat ini Bapak Ibu, bukalah sebuah cerita dongeng, bukalah kisah-kisah yang dikarang, namun lihatlah bagaimana para ulama atau cucu Nabi SAW menjaga amalannya, merahasiakan amalannya. Kita penting bagi kita Bapak dan Ibu. Kalau kita tanya amalan kita, terkadang awal ingin beribadah ada muncul riya, atau terkadang muncul ingin orang lain tahu tentang amalan kita, ingin orang lain tahu tentang bacaan Al-Quran kita, atau ingin kita orang lain tahu atau bertanya kepada kita, Ramadan kemarin berapa kali khatam Pak?
Atau kita ingin orang lain bertanya kepada kita, Ramadan kemarin Bapak ikut ndak salat Qiyamul Lail? Atau 10 hari terakhir ikut ndak? Ingin kita menyampaikan ibadah kita, menyampaikan amalan ibadah yang kita kerjakan. Maka disitulah beratnya menjaga amalan yang kita kerjakan. Cobalah kita introspeksi diri kita, Pak. Sebelum beramal, pas beramal, setelah beramal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma yalfidhu min qalin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun yang kita kerjakan, salat, zakat, puasa, haji, menolong orang, berbakti sama orang tua, ngasih makan, ngasih perbukaan, telah dicatat. Ada yang memberikan perbukaan kepada panti jompo atau panti asuhan atau kepada anak yatim, lalu dikasih tahu sama yang lain, diposting di Facebooknya. Mari kita sama-sama, di fotonya kegiatannya, lalu marilah kawan-kawan kita sama-sama berbagi buka. Bapak dan Ibu, azanillahu jami'an, seluruh ibadah kita, seluruh amalan kita, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, telah dicatat. Bapak dan Ibu, kami hanya mengingatkan, kita yang beribadah, kita yang sholat, kita yang bersedekah, ingatlah kita punya musuh yang sangat besar, yang dia akan menggoda kita mulai dari awal ingin beramal, sewaktu amalan kita kerjakan, dan setelah amalan itu selesai kita kerjakan. Maka merugilah kita, sebagaimana yang Nabi sampaikan, orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala yang banyak, ternyata pahalanya itu habis, baik karena dia ria, ujub, dan hal-hal yang telah lain sebagainya yang telah Nabi sampaikan. Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.